tertentu atau zat terlarut. Sedangkan elektrolit adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik yang disebut dengan ion jika berada dalam larutan. Cairan dan elektrolit masuk ke dalam tubuh melalui makanan, minuman, dan cairan intravena, lalu didistribusi ke seluruh bagian tubuh. Keseimbangan cairan dan elektrolit berarti adanya distribusi yang normal dari tubuh total dan elektrolit ke dalam seluruh bagian tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farahdiba Nur Aziza. Saya adalah berasal dari kelompok 10. Yang mana pada kali ini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih pengertian dari pemberian obat cair secara peroral dan apa sih tujuan dari pemberian obat cairan secara peroral. Dan selanjutnya saya dan teman saya yang bernama Vina Setiani akan mempraktekkan dan memperagakan bagaimana sih cara pemberian obat cair secara peroral. Yang pertama, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan apa sih pengertian obat cair secara peroral. Pemberian obat cair secara peroral adalah pemberian obat yang dilakukan dengan metode memasukkan obat melalui mulut, yang mana pemberian obat ini dapat dilakukan melalui menggunakan obat-obat seperti tablet, cair, ataupun kapsul. Tapi pemberian obat cair peroral itu menggunakan obat cair yang berbentuk seperti sirup. Lalu pada pemberian obat ini biasanya dilakukan pada pasien yang mengalami kesulitan untuk menelan. Dan juga jika terdapat pasien yang terdapat gangguan untuk kesulitan menelan, itu dapat menggunakan nasogastric tube dan dilakukan pemasangan NGT atau nasogastric tube. Lalu yang kedua, apa sih tujuan dari pemberian obat secara cair secara peroral? Yang pertama adalah untuk memudahkan dalam pemberian obat. Lalu yang kedua, dalam proses reabsorpsi obat ini itu dilakukan secara lambat, dan apabila terdapat efek pada obat tersebut itu lebih mudah untuk diatasi. Lalu yang ketiga yaitu untuk melakukan yang ketiga yaitu untuk menghindari adanya kesalahan dalam pemberian obat atau proses benar. Lalu yang keempat adalah untuk menghindari pemberian obat yang menyebabkan nyeri pada pasien. Baiklah, itulah tujuan dari pemberian obat cair secara peroral. Selanjutnya saya dan teman saya akan mempraktekkan dan peragakan bagaimana sih cara proses pemberian obat cair secara peroral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berdua akan mempraktekkan bagaimana cara pemberian obat cair secara oral kepada pasien, yang mana saya sendiri Farahdiba Nur Aziza sebagai perawat dan teman saya Vina Setiani sebagai pasien. Nah, beginilah praktek cara pemberian obat cairan secara oral menurut kelompok 10. Adapun alat yang digunakan untuk pemberian obat per oral adalah bagi instrumen yang berisi cairan obat atau sirup, kemudian 2 buah handscoon bersih, kemudian ada tisu, ada gelas untuk air minum, kemudian ada air minum, bengkok, dan buku obat. Selamat siang Ibu. Ibu, perkenalkan, saya adalah Suster Farahdiba Nur Aziza. Di sini saya adalah suster jaga dari pagi sampai sore. Di sini saya akan melakukan tindakan yaitu pemberian obat cair secara oral, yang mana tindakan ini bertujuan agar Ibu mudah untuk meminum obat, dan tindakan ini dilakukan sekitar 3-5 menit. Apa Ibu bersedia? Ya Ibu, karena Ibu bersedia, saya tutup tampilan terlebih dahulu ya Ibu. Untuk menjaga privasi, saya dekatkan alat terlebih dahulu ya Ibu. Saya cuci tangan terlebih dahulu ya Ibu. Saya pasang handphone terlebih dahulu. Ya Ibu, saya atur posisinya terlebih dahulu ya Ibu.
ya Ibu. Kembali posisinya ya Ibu. Baiklah Ibu, saya observasi sepertinya tidak ada menunjukkan tanda-tanda gejala alergi terhadap obat. Saya dokumentasi obat yang diberikan adalah obat disulfon. Tanggal pemberiannya adalah 4 Februari dan waktu pemberiannya ialah sekitar pukul 12. Baiklah Ibu, tindakan sudah selesai. Jika Ibu ingin menghubungi saya ada di nurse station.